Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Clustering dan Dimensionality Reduction pada Dataset STEAM. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Saya sendiri Fajar Mairi dengan NPM 2235 10258. Kemudian ada rekan saya Muhammad Umar Rashid dengan NPM 2235 10718. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pertama. Nah, latar belakang dan tujuan analisis. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis unsupervised learning pada dataset STEAM Games. Tujuan kami adalah menemukan segmen pasar game berdasarkan kemiripan tag atau genre tanpa menggunakan kategori yang sudah ada sebagai kunci jawaban. Proyek ini penting karena dunia game itu sangat dinamis. Satu game bisa memiliki banyak tag sekaligus seperti action, RPG, dan indie. Dengan pendekatan clustering, kita dapat memetakan area pasar, mana yang ramai, mana yang niche, dan apa karakteristik unik dari setiap area tersebut. Informasi ini sangat berguna bagi developer untuk memahami kompetitor dan mencari celah pasar. Kemudian di sini ada metodologi. Nah, metodologi ini kami terdiri dari 7 tahapan yang saling terkait. Pertama itu ada pre-processing atau pemeriksaan data. Kami membuang data tanpa nama atau teks, kemudian kami cek anomali numerik, dan kemudian kami sampling untuk efisiensi. Yang kedua itu ada TF-ID, IDF, yaitu teknik mengubah kata teks menjadi angka agar komputer memahami atau komputer bisa menghitung kemiripannya. Ketiga itu ada reduksi dimensi, yang dimana kami di sini menggunakan truncated FVD atau LSA. Ringkasnya, fitur ini itu agar lebih stabil dan cepat diproses. Kemudian ada clustering di sini. Di sini kami clustering dengan menggunakan key means sebagai metode utama dan dbScan sebagai pembanding. Kemudian kelima, di sini ada evaluasi untuk menentukan jumlah cluster terbaik menggunakan elbow method dan silhouette score. Keenam, itu visualisasi dengan TSNA agar hasil clustering bisa dilihat di peta 2 dimensi. Terakhir yaitu profiling cluster untuk menerjemahkan angka-angka cluster menjadi insight bisnis seperti segmen ini mahal tapi berkualitas, atau segmen ini ramai tapi murah. Kemudian kita akan lanjut ke deskripsi dataset. Sumber yang kami gunakan itu berasal dari Kaggle dengan data mentahnya itu adalah 122.611 baris dengan 39 kolom. Setelah kami melakukan preprocessing atau setelah pembersihan, kami mendapatkan 83.346 baris. Sampel analisis kami mengambil 20.000 game acak. Kemudian fitur utama itu adalah text genre atau kategori. Nah, perlu dicatat di sini kualitas pada kolom ada nama kolom estimasi owners itu bernilai 0 semua. Jadi kami memakai kolom total ulasan sebagai bahan acu popularitas. Nah, kemudian di sini kami masuk ke bagian preprocessing. Nah, sebelum data siap diproses, kami melakukan 3 tahap preprocessing. Pertama, pembersihan baris. Kami membuang semua entry yang tidak punya nama atau teks karena tanpa teks kita tidak bisa mengelompokkan. Kedua, validasi kualitas data. Kami cek kolom numerik seperti estimate owner dan menemukan semua nilainya 0. Ini kami catat sebagai data yang tidak valid, sehingga indikator popularitas diganti ke total review. Ketiga, di sini ada sampling. Dari 83.000 data bersih, kami mengambil 20.000 data acak karena clustering pada data besar itu memakan waktu yang lama, dan 20.000 sudah cukup untuk menemukan pola yang stabil. Tujuan akhir preprocessing itu adalah memastikan bahwa fitur yang masuk ke model benar-benar informatif dan tidak mengandung bias dari data kosong ataupun anomali. Setelah processing selesai, data kita diubah menjadi angka menggunakan TDF. Nah, TDF IDF itu adalah mengubah tag menjadi angka. Komputer itu tidak bisa memahami kata action ataupun RPG secara langsung. Kita perlu mengubah teks tag menjadi angka. Disinilah TF-IDF ini berperan. TF-IDF itu adalah singkatan dari term frekuensi inverse document frequency. Konsepnya sederhana. Sebuah teks itu dianggap penting jika sering muncul di satu game tertentu, tapi jarang muncul di game-game lainnya. Misalnya, tag game indie itu muncul hampir di semua game. Jadi bobotnya itu akan turun karena tidak bisa membedakan. Sebaliknya, tag game dengan tag visual novel itu kan jarang muncul. Tapi kalau ada di suatu game itu sangat khas. Hasilnya kami dapat matriks berukuran 20.000 baris game kali 468 kolom. Fitur kata yang unik. Angka 468 ini lebih kecil dari 1.000 yang kami sebutkan di kelasan awal. Karena setelah difiltering, hanya 468 tag yang relevan. Manfaat TF-IDF ini itu adalah membantu kita menghitung kemiripan antar game berdasarkan kombinasi teks yang benar-benar khas, bukan sekedar teks yang umum. Setelah punya metrik TF-IDF ini, kita perlu ringkas lagi dimensinya agar lebih mudah diproses. Itulah yang dilakukan oleh Truncated SPD. Nah, Truncated SPD ini itu adalah juga disebut sebagai LSA atau Latent Semantic Analysis. Kalau dipakai untuk teks, itu konsepnya adalah kita merangkum 468 fitur tadi menjadi 50 komponen utama yang menangkap pola-pola penting.
Bayangkan kita punya ratusan kata, tapi sebenarnya kata itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa tema yang besar. Nah, Truncate SPD ini melakukan itu secara matematis. Hasilnya 50 komponen ini menjelaskan sekitar 55% dari variasi pola data. Ini cukup bagus untuk data teks. Mengapa tidak 100%? Itu karena sisanya adalah noise atau pola yang sangat spesifik dan tidak konsisten. Manfaat dari reduksi dimensi ini itu adalah clustering menjadi lebih cepat dan hasilnya lebih stabil. Setelah data kita ada di ruang 50 dimensi, kita siap masuk ke tahap clustering. Nah, di sini kami mencoba dua mode clustering untuk menguji mana yang lebih cocok dengan struktur data kami. Metode pertama itu adalah K-means, yang merupakan metode utama. K-means bekerja dengan memberi data menjadi K kelompok, di mana setiap data ditarik ke sentroid atau pusat kelompok terdekat. Kita perlu menentukan jumlah K di awal, dan nanti akan kami jelaskan bagaimana memilih K11 melalui evaluasi. Metode kedua itu kami menggunakan DB-scan, yang merupakan metode berbasis kepadatan. Nah, DB-scan ini mencari area yang padat penduduk. Habis itu, sebagai cluster dan menganggap titik yang sendiri di area sepi sebagai noise atau outlier dengan label -1. DB-scan tidak perlu kita tentukan jumlah cluster di awal, tapi butuh parameter seperti jarak minimum. Pada dataset kami, DB-scan ini ternyata tidak efektif. Hasilnya menunjukkan 96,7% data masuk ke kategori noise. Artinya algoritma menganggap hampir semua data terlalu menyebar untuk dibentuk menjadi klaster padat. Ini masuk akal sebenarnya karena genre game memang sangat tumpang tindih dan tidak terpisah jauh. Jadi untuk analisis utama, kami fokus ke key means. Sekarang mari kita lihat bagaimana menentukan key yang optimal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Umar Arasid akan menjelaskan evaluasi dan pemilihan K, mulai dari elbow tambah silhouette. Kita tidak bisa asal menebak jumlah cluster, jadi kami menggunakan dua metrik evaluasi untuk memilih K yang optimal. Yang pertama, ada elbow method. Metode ini melihat grafik inersia, yaitu total jarak kuadrat antara data dengan sentroid clusternya. Semakin kecil inersia, semakin rapat cluster. Idenya adalah mencari titik siku, di mana penurunan inersia mulai melandai. Pada grafik pertama, Saudara Fajar boleh menampilkan grafik pertama. Jadi kami melihat titik siku di sekitar K7, tapi penurunannya relatif mulus, tidak patah tajam. Ini menandakan struktur data yang kompleks, tidak ada pemisahan yang sangat tegas. Maka kami perlu metrik kedua, yaitu silhouette score. Silhouette score mengukur seberapa nyaman sebuah data berada di klasternya sendiri dibandingkan klaster tetangga atau K-min. Nilainya dari -1 sampai 1. Semakin tinggi semakin baik. Pada grafik kedua, skor tertinggi dicapai di K11 dengan nilai 0,051. Nilai ini rendah, mendekati 0, yang berarti klaster sangat tumpang tindih. Tapi ini wajar untuk data genre game yang memang multi label. Jadi kami memutuskan pilih K11 karena memberikan pemisahan relatif terbaik menurut silhouette. Slide selanjutnya. Jadi di slide selanjutnya itu adalah hasil kami distribusi anggota cluster. Setelah kami selesai, kami mendapat 11 cluster dengan ID dari 0 sampai 10. Yang menarik adalah ukurannya sangat tidak merata. Pada grafik ketiga, terlihat cluster 4 mendominasi dengan lebih dari 5.000 game. Ini memungkinkan besar adalah segmen mainstream yang sangat ramai, berisi game-game indie, casual, action standar, dan action standar. Sementara cluster lain ukurannya adalah antara 600 hingga 2.000 game. Ini adalah segmen yang lebih spesifik atau niche. Distribusi tidak merata ini sebenarnya bagus karena mencerminkan realitas pasar, yang artinya tidak semua genre punya populasi yang sama. Genre populer seperti indie dan action memang banyak, sementara genre spesifik seperti visual novel atau adult content lebih sedikit. Dari sini kita belajar bahwa segmen besar belum tentu paling menguntungkan, dan segmen kecil bisa punya karakteristik unik yang menarik. Nanti kita lihat profil detailnya. Tapi sebelum itu mari kita lihat mengapa DB-scan tidak berhasil. Jadi DB-scan adalah metode berbasis kepadatan. Idenya adalah mencari area di mana data berkumpul sangat padat. Lalu tandai area itu sebagai cluster. Titik yang berada di area kepadatan rendah dianggap sebagai noise atau outlier dengan label -1. Pada teori, DB-scan bagus untuk menemukan cluster dengan bentuk tidak beraturan atau mendeteksi outlier. Tapi pada dataset kami, DB-scan gagal total. Pada grafik keempat, terlihat batang paling kiri dengan label -1 sangat tinggi yang mencapai 96,7% dari total data. Yang artinya, algoritma menganggap hampir semua game sebagai noise yang tidak terpola. Hanya 13 cluster kecil yang terbentuk dengan total anggota kurang dari 700 game. Mengapa ini terjadi? Karena sebaran data genre game sangat merata dan tumpang tindih. Tidak ada pulau padat yang terpisah jauh. Semua game bercampur di ruang fitur yang sama. Jadi kesimpulannya, untuk data teks game yang cenderung overlap, kami lebih praktis sebagai pemetaan awal. Sekarang, mari kita lihat visualisasi 2D yang membuktikan secara visual yang akan dilanjutkan oleh saudara Fajar. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang visualisasi 2D dengan TSNA. Nah,
Seperti yang saya bilang sebelumnya, proyeksi ini itu 50 dimensi, tapi karena kita tidak bisa menggambar grafik 50 dimensi, jadi kami menggunakan TSNA untuk memproyeksikan data ke peta 2 dimensi. TSNA itu adalah teknik visualisasi yang berusaha menjaga tetangga tetap dekat gitu. Nah, artinya kalau dua game mirip di ruang 50 dimensi, mereka juga akan berada dekat di peta 2 dimensi. Pada grafik 5, nah di sini kami mewarnai titik-titik sesuai klaster Cummins. Hasilnya sangat menarik, terlihat pulau-pulau warna yang cukup jelas. Klaster 5 dan klaster 0 terlihat terpisah, bisa dilihat di sini itu terpisah di pinggir peta, menandakan ini adalah segmen yang sangat berbeda dari yang lain atau niche. Sementara di area tengah, nah itu banyak warna bercampur, menandakan overlap genre mainstream. Nah, itu artinya genre yang biasa saja. Ini membuktikan bahwa kami berhasil menemukan struktur yang masuk akal. Sekarang bandingkan dengan grafik ke-6, di mana kami mewarnai sesuai label di DB Skin. Nah, hampir seluruh peta berwarna sama karena mayoritas data berlabel noise. Seperti yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya, bahwa untuk min 1 itu sangat tinggi. 90% ke atas. Nah, jadi hanya beberapa titik kecil warna saja yang merupakan klaster padat. Nah, seperti di sebelah kiri dan sebelah kanan berikut. Nah, jadi ini mengkonfirmasikan bahwa visual bahwa di Biskin itu gagal total, membedakan nuansa antar genre. Selanjutnya, mari kita lihat profil bisnis dari klaster Cummins yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi, melanjutkan dari profiling cluster. Jadi setelah cluster terbentuk, angka 0 sampai 10 tidak berarti apa-apa kalau tidak kita terjemahkan pada insight bisnis. Di sinilah profiling berperan. Kami menganalisis dua metrik utama, harga dan rasio review positif. Pada grafik 7, box plot harga per cluster terlihat cluster 0 dan cluster 10 punya median harga lebih tinggi dibanding cluster lain, sekitar 30 sampai 30 dolar. Ini adalah segmen premium, sementara cluster 4 punya harga rata-rata paling rendah sekitar 20 dolar. Pada grafik ke-8, box plot rasio positif terlihat cluster 1 punya kotak yang posisinya paling tinggi. Artinya, rata-rata review positifnya paling bagus, sekitar 82%. Ini adalah segmen dengan kepuasan pemain terbaik, yang artinya ukuran segmen belum tentu menentukan kualitas atau profitabilitas. Segmen kecil bisa unggul di kualitas cluster 1 atau monetisasi di cluster 0. Sedangkan segmen besar bisa jadi pasar yang ramai tapi kompetitif di cluster 4. Karena mari kita lihat 4 cluster yang paling menarik dari sisi cerita bisnisnya. Selanjutnya di hidden pattern. Di sini dari 11 cluster ada 4 yang punya cerita bisnis sangat jelas. Pertama, cluster 1 adalah segmen visual novel. Ini adalah game naratif dengan cerita yang kaya. Positif rasionya mencapai 82%, tertinggi di antara semua cluster. Ini menandakan pemain visual novel sangat loyal dan puas. Pasarnya mungkin tidak masif, tapi kualitasnya terjaga. Kedua, cluster 3 adalah shooter dan VR. Jadi rata-rata jumlah review per game mencapai 7.900, jauh di atas rata-rata. Ini pasar yang sangat ramai dan solid. Banyak pemain aktif, tapi juga sangat kompetitif. Yang ini yang disebut red ocean di strategi bisnis. Yang ketiga, cluster 0 adalah game dengan konten dewasa, adult atau seksual. Jadi harga rata-ratanya 33 dolar, paling mahal. Ini segmen premium yang eksklusif dengan komunitas yang sangat terpisah dari mainstream atau yang biasa. Keempat adalah cluster 4 adalah indie atau casual. Ini cluster terbesar, tapi harga rata-ratanya paling rendah, yaitu 20 dolar dan ratingnya standar. Ini zona yang sangat ramai dan murah, sehingga developer yang masuk ke sini harus punya diferensiasi kuat agar tidak tenggelam. Jadi kesimpulannya, pemetaan segmen membantu kita memilih strategi, kejar kualitas dan loyalitas, kejar volume dan engagement, atau kejar premium dan monetisasi tinggi. Jadi sekarang mari kita simpulkan seluruh analisa di kesimpulan. Jadi kesimpulannya, sebagai penutup, kami berhasil memetakan 11 segmen pasar game di Steam menggunakan unsupervised learning berbasis teks. Metode kami terbukti efektif memberikan segmentasi yang diinterpretasi. Sementara di Biscan tidak cocok karena struktur data yang terlalu menyebar. CLHT skor kami 0,051 yang rendah, tapi ini wajar karena genre game memang sangat tumpang tindih. Satu game bisa masuk ke banyak kategori sekaligus. Yang penting, kami berhasil menemukan pola tersembunyi dan menerjemahkannya jadi insight bisnis. Untuk developer game, kami punya 3 saran strategis. Jadi yang pertama, jika Anda ingin komunitas yang suportif dan positif, buatlah game visual novel. Segmen ini kecil tapi loyal dengan kepuasan tertinggi. Kedua, jika Anda ingin menjual dengan harga premium, targetkan fitur multiplayer atau pasar niche dewasa yang berani bayar lebih. Yang ketiga, hindari membuat game indie atau casual standar tanpa diferensiasi yang jelas, karena itu adalah kolam persaingan paling padat dan murah. Jadi peta segmen ini bukan jawaban final, tapi kompas untuk positioning. Dari sini turunkan ke keputusan produk, pemasaran, dan monetisasi. Dan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Umar. Itulah dari hasil analisis dan apa yang kami kerjakan. Jika memang ada kesalahan atau memang ada kekurangan,
Kami berdua mohon maaf dan terima kasih untuk mendengarkan presentasi kami ini. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.